Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian beserta keluarga di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran berbasis online ya. Nah, untuk pertemuan online kita yang kedua, Ibu akan memberikan materi mengenai sejarah perkembangan sosiologi. Gak perlu menunggu terlalu lama, takut kalian bosan menonton video ini, langsung saja kita ke materinya. Oke, kita memasuki pembahasan mengenai sejarah perkembangan sosiologi. Nah, sejarah perkembangan sosiologi itu ada beberapa tahap, Rek. Tahap yang pertama itu adalah tahap perkembangan awal. Dan istilah sosiologi pada tahap ini tuh masih belum ditemukan atau belum muncul. Namun, beberapa pemikir-pemikir di tahap ini itu sudah mulai mempertanyakan mengenai masyarakat dan perubahan masyarakat yang ada pada saat itu. Di lain sisi, para pemikir Yunani kuno seperti Sokrates, Aristoteles, dan Plato itu menganggap bahwa ya masyarakat terbentuk begitu saja, alamiah. Perkembangan atau kemunduran yang terjadi pada masyarakat ya juga tidak dapat dicegah. Misalnya, kita hidup pernah berada di posisi atas, lagi seneng-senengnya, kemudian kita jatuh. Nah, kejatuhan itulah yang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terelakkan atau tidak bisa dicegah. Karena hakikatnya hidup itu tidak mungkin seneng aja, tetapi pasti ada kerikilnya atau ada cobaannya. Kemudian, pendapat pemikir Yunani kuno juga dipertegas oleh ilmuwan lainnya seperti Agustinus, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas. Mereka mengatakan ya nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi. Kenapa? Ya karena manusia itu adalah makhluk yang fana, tidak bisa mengetahui apapun, apalagi menentukan apa yang akan terjadi pada masyarakat. Sehingga pertanyaan kritis mengenai sebab akibat perubahan yang terjadi di masyarakat belum terfikirkan. Atau bisa dikatakan pada tahap awal perkembangan pemikiran mengenai sosiologi itu masih belum berkembang. Masih tahap awalan atau tahap dasar saja. Nah, berbeda dari tahap perkembangan awal, di tahap abad pencerahan atau tahap kedua, ini membawa pengaruh besar terhadap kelahiran sosiologi. Karena abad pencerahan atau abad Renaissance atau abad Aufklärung itu ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dan derasnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang maju itu berpengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat. Sehingga perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dijelaskan secara masuk akal atau rasional menggunakan metode-metode ilmiah yang ada. Di tahap kedua ini, perubahan masyarakat bisa diteliti. Tidak seperti di tahap awal yang menganggap bahwa masyarakat ya begitu saja hadir atau secara mengalir atau alamiah ada. Memasuki tahapan yang ketiga, yakni abad revolusi, masih erat kaitannya dengan abad pencerahan yang ada di tahapan kedua. Nah, perubahan pada abad pencerahan itu membawa perubahan revolusioner. Perubahan revolusioner itu adalah perubahan secara cepat. Kalau perubahan evolusioner itu adalah perubahan secara lambat. Kenapa Bu kok di abad pencerahan bisa dikatakan perubahan revolusioner? Ya,
Karena struktur tatanan masyarakat yang sudah lama ada itu bisa dengan cepat berganti menjadi struktur atau tatanan yang baru. Dan biasanya perubahan secara cepat itu banyak memunculkan gejolak dalam masyarakat karena ada beberapa pihak atau beberapa kelompok yang menerima dan tidak bisa menerima. Tidak jarang juga perubahan itu disertai peperangan, kemudian pemberontakan, kerusuhan, dan akhirnya membawa kemiskinan ataupun kekacauan. Hal inilah yang akhirnya membuat ilmuwan tergugah. Ya apa sih cara nih menganalisis perubahan ya secara rasional dan juga ilmiah. Jadi bisa diketahui sebab dan akibatnya. Kemudian bencana-bencana yang ditimbulkan atau yang bisa ditimbulkan dari perubahan revolusioner itu dapat diantisipasi dan juga dihindari. Memasuki tahapan yang keempat yakni kelahiran sosiologi. Pada tahap inilah istilah sosiologi baru diperkenalkan oleh bapak sosiologi kita yakni Auguste Comte. Atau anak-anak suka bilang Auguste Comte. Jadi Pak Comte ini memperkenalkan istilah sosiologi sebagai pendekatan khusus untuk mempelajari masyarakat. Kenapa sih Bu kita harus mempelajari masyarakat? Ya, karena kita makhluk sosial, kita hidup bermasyarakat. Dan masyarakat itu selalu berubah. Setiap tahunnya dia selalu berubah. Terlebih, kita tidak bisa menyamakan atau menghadapi masyarakat dengan cara yang sama karena setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya masyarakat primitif, masyarakat tradisional, masyarakat pedalaman, masyarakat modern, masyarakat pertanian, masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat maritim pun juga memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, perlu sekali melakukan penelitian sosial untuk mengetahui kondisi dan perubahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ilmuwan-ilmuwan pada abad 19 termasuk Bapak Auguste Comte sendiri itu menawarkan pendekatan sosial yang cenderung makro. Jadi penelitiannya itu lebih luas. Seperti apa, Bu? Ya, penelitiannya seperti sistem pemerintahan, kemudian sistem kontrak kerja antara buruh dan pemilik modal, ataupun teori-teori fungsionalisme yang lainnya. Tentu saja, teori dan pendekatan ini sangat berguna bagi perkembangan sosiologi ke depannya. Dapat dikatakan bahwa sosiologi itu muncul dan lahir di Eropa, tetapi berkembang pesat di daerah Amerika, khususnya Amerika Serikat dan Kanada. Nah, perkembangan yang pesat inilah yang memunculkan kelahiran sosiologi modern. Jadi, pada abad 20 gitu, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Dan itu akhirnya memunculkan banyak sekali masalah sosial seperti kriminalitas, kemudian pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, gejolak kehidupan kota yang semakin besar, kerusuhan di mana-mana, serta tuntutan hak pilih bagi wanita dan kaum buruh. Nah, gejolak sosial ini akhirnya membuat atau menggugah ilmuwan sosial berpikir lebih keras karena pendekatan sosiologi lama ala-ala Eropa itu sudah tidak lagi relevan karena tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Amerika Serikat. Seperti itu. Akhirnya muncullah teori sosiologi modern yang cenderung mikro atau disebut dengan pendekatan empiris. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, berdasarkan observasi dan wawancara, seperti itu. Nah, dari fakta-fakta sosial itu
ditariklah kesimpulan bahwa perubahan masyarakat emang harus disadari dan penting untuk dilakukan, sebab masyarakat selalu berubah dan memiliki permasalahan sosialnya masing-masing. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu Uca mengenai sejarah perkembangan sosiologi. Apabila ada yang masih belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar @modo ya, dan akan Ibu Uca balas. Sekian pertemuan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.